Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humairah Isnaini, kemudian rekan saya Elo Nadifa dan Ananda Fitria. Kami akan mengulang memperjelaskan tugas atau materi terkait dengan pengelolaan interaksi belajar mengajar dengan mata kuliah yang diampu adalah interaksi belajar mengajar. Sebagai seorang guru yang bergelut di dunia pendidikan, harus dapat memahami dan menguasai teori yang bersifat linguistik dan konseptual. Dalam teknik pengelolaan interaksi belajar mengajar, seorang pendidik harus memiliki dua modal dasar, di antaranya kemampuan merancang program dan keterampilan menyampaikan program tersebut kepada siswa didiknya. Dua hal tersebut telah tercantum dalam 10 kompetensi seorang guru, dan sehubungan dengan itu kita akan membahas ke-10 kompetensi guru sebagai sumber dan dasar umum atau sarana pendukung kegiatan pelaksanaan interaksi belajar mengajar. 10 kompetensi guru. Model atau cara untuk mengklasifikasikan dan menjadi sebuah profil kemampuan dasar bagi seorang guru biasa disebut dengan 10 kompetensi guru. Dan ke-10 tersebut yaitu yang pertama, menguasai bahan. Ketika sedang mengajar peserta didik, seorang pendidik harus mengelola interaksi belajar mengajar sebelum tampil di depan kelas. Selain itu, seorang pendidik juga harus menguasai materi, teori, dan bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswanya. Dengan menguasainya, seorang pendidik akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara dinamis. Yang dimaksud dengan menguasai bahan bagi seorang pendidik terdapat dua lingkup penguasaan materi. Di antaranya ada menguasai bidang studi dalam kurikulum sekolah, kemudian menguasai bahan pengayaan atau penunjang bidang studi. Nah, yang kedua ada mengelola program belajar mengajar. Seorang guru dapat dikatakan kompeten apabila mampu mengelola program belajar mengajar. Untuk melakukannya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh guru. Di antaranya yaitu merumuskan tujuan instruksional atau pembelajaran, ada mengenal dan dapat menggunakan proses instruksional yang tepat, kemudian melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan anak didik, dan merencanakan serta melaksanakan program remedial. Dari perencanaan yang telah disusun oleh guru, besar harapan bahwa semua siswa dapat memahami semua materi yang telah diberikan dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak akan berjalan dengan mudah, akan ada beberapa siswa yang belum mencapai pada pemahaman terbaik dalam materi. Salah satu usaha untuk mencapai hal itu adalah dengan pengembangan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Belajar tuntas merupakan suatu sistem belajar yang mengharapkan sebagian besar siswa dapat menguasai tujuan instruksional umum atau basic learning objective dari suatu satuan atau unit pelajaran secara tuntas. Untuk siswa yang telah berhasil menguasai materi pelajaran, akan diberikan pengayaan dan perbaikan bagi siswa yang belum berhasil menguasai materi pelajaran. Yang ketiga yaitu mengelola kelas. Untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di dalam kelas selama kegiatan interaksi belajar berlangsung, maka guru harus dapat seoptimal mungkin untuk membenahi dan mengelola kelas yang menyangkut mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang keempat adalah menggunakan media atau sumber. Dalam metode pembelajaran, guru dapat menggunakan media untuk menerapkannya.
Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media diantaranya yang pertama, mengenal, memilih, dan menggunakan sesuatu media. Yang kedua, membuat peralatan sederhana untuk membantu pelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan laboratorium dalam kegiatan penelitian, eksperimen, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan buku pegangan atau buku sumber. Yang kelima adalah menguasai landasan-landasan kependidikan. Untuk mencapai cita-cita bangsa, maka perlu sebuah usaha nyata untuk menciptakan ketahanan nasional. Mengenai ketahanan nasional, berarti tidak hanya memperkuat keamanan negara, namun juga melahirkan muda-mudi penerus bangsa yang berpendidikan karena pendidikan adalah merupakan wujud keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta antara aspek lahiriah dan aspek rohaniah. Itu sebabnya pendidikan nasional kita dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Di sini ada beberapa komponen yang terdapat dalam interaksi belajar mengajar. Komponen tersebut meliputi guru, siswa, metode, alat atau teknologi, sarana, serta tujuan. Agar mencapai pada tujuan instruksional, masing-masing dari komponen tersebut harus saling merespon dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga tugas dari seorang pendidik adalah bagaimana harus mendesain dari masing-masing komponen agar menciptakan proses belajar mengajar yang lebih optimal. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Dalam hal ini, secara konkret, guru mengambil langkah-langkah mengumpulkan data, menganalisis data, menggunakan data. Yang mengumpulkan data itu setiap ada usaha mengevaluasi selama pelajaran berlangsung pada akhir pelajarannya. Yang menganalisis data hasil belajar siswa. Dengan langkah ini, guru akan mengetahui siswa yang menemukan pola-pola belajar yang lain, ada keberhasilan atau tidaknya siswa dalam belajar. Yang menggunakan data hasil belajar siswa, dalam hal ini lahirnya feedback untuk masing-masing siswa, dan ini perlu diketahui oleh guru. Adanya feedback itu, maka guru akan menganalisis dengan tepat follow up atau kegiatan-kegiatan berikut. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Agar kegiatan interaksi belajar mengajar bersama para siswa menjadi lebih tepat dan produktif, guru di sekolah juga dapat berperan sebagai konselor atau penyuluh, yaitu sebuah program layanan bimbingan di sekolah. Dan untuk melakukan bimbingan konseling itu ada beberapa prinsip-prinsip konseling, yaitu yang dapat digunakan untuk mengembangkan program bimbingan dan penyuluhan di lembaga pendidikan atau sekolah, yakni ada konseling atau penyuluhan merupakan bantuan yang diberikan secara sengaja. Ada juga prosesnya dilaksanakan melalui hubungan antar personal. Dan sasaran konseling adalah konseli atau klien, yakni mahasiswa atau siswa, agar dapat mengetahui hambatan yang dialami pada proses perkembangannya. Tujuannya memberikan tuntunan agar konseling atau klien tadi mampu memilih dan menentukan cara-caranya sendiri untuk mengatasi hambatannya. Yang kesembilan,
mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dari sekian kegiatan sebenarnya garis besarnya adalah administrasi sekolah atau khusus administrasi kelas dapat dikatakan sebagai kegiatan catat mencatat dan lapor melapor secara sistematis mengenai informasi tentang suatu sekolah atau kelas. Dengan demikian, ada dua pekerjaan pokok dalam administrasi sekolah atau kelas bagi guru, yakni recording mencatat dan reporting melapor. Ini semua harus dipahami oleh setiap guru. Yang ke-10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajar. Selain beberapa hal penting lainnya, guru juga harus dapat membaca dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan dan dengan ini berarti guru akan mendapatkan masukan yang bisa diterapkan untuk keperluan proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan tugas ilmu dan penelitian itu sendiri. Tugas-tugas itu ada mengadakan deskripsi, maksudnya memberikan gambaran secara jelas mengenai hal-hal yang dipersoalkan. Ada menerangkan, eksplanasi, menyusun teori, ada prediksi dan pengendaliannya.